Kali ini, kisahnya datang dari sahabat terbaikku di kampus, Novi namanya. Dia telah bercerita banyak hal, dan satu yang sulit dilupakannya hingga saat ini adalah kisah yang akan dituturkannya pada kalian ini. Kejadiannya berlangsung ketika dia masih duduk di bangku SMA, kala ayahnya sempat harus dirawat di rumah sakit. Kak, lagi di mana? Masih di sekolah, Mah. Kenapa? Mama kasih tahu, tapi jangan panik ya. Kamu izin deh sama guru, terus pergi ke rumah sakit Keramat Asih sekarang. Papa barusan jatuh dari motor, terus dibawa ke sana. Hah? Aduh, iya Mah, kakak pergi sekarang. Siang itu aku dikejutkan oleh kabar yang mengejutkan. Papa mengalami kecelakaan di jalan dan sekarang dirawat di rumah sakit Keramat Asih. Katanya dia jatuh dari motor yang dikendarai karena menghindari kecelakaan beruntun yang tiba-tiba terjadi di depannya. Untung saja, dokter bilang luka-luka yang diakibatkan tidak parah. Tidak ada pendarahan dalam atau apapun, hanya shock dan patah tulang di kaki yang mengakibatkan Papa nggak bisa berjalan untuk sementara waktu. Dan dia diharuskan untuk rawat inap selama 4 hari. Kasihan Papa. Dia yang biasanya dalam keseharian sangat aktif, bahkan bisa dibilang gak bisa diam, kini harus dipaksa istirahat tiduran sama 4 hari. Sebagai anak pertama, aku berjaga untuk tidur menemani Papa di rumah sakit di malam pertama dan ketiga. Di hari kedua dan keempat, diganti oleh si adek. Mama gak kita bolehin jaga, mengingat fisiknya yang lemah dan gampang sakit. Kita mendapatkan kamar inap kelas 2 di rumah sakit Keramat Asih, Bangsal Cempaka, nomor 12. Jadi, lokasi kamar ini berada di bagian belakang paling ujung, melewati beberapa lorong gedung, sebelum taman, belok ke kanan. Entah kenapa, suasana rumah sakit selalu bikin aku merasa kurang nyaman. Apalagi rumah sakit ini tergolong tua usianya. Katanya sih dioperasikan tahun 60-an, setelah sebelumnya difungsikan dari gedung kepolisian kota. Jadi, ya, gedungnya terdiri dari bangunan lama yang sudah agak kusam gitu. Meskipun terang, masih berasa nggak bisa menghilangkan aura suram yang ada. Orang yang berlalu lalang memang banyak sih, datang pergi silih berganti, tapi tetap aja berasa sunyi. Kak, aku menoleh. Terlihat Mama dan Paman berjalan ke arahku. Udah jam 9, kakak gantian jagain Papa sampai pagi ya. Tapi jangan lupa tetap istirahat. Nanti kalau misal malam-malam lapar, Tante Uni tadi udah bawain makanan. Ada tuh di rantang, kata Mama. Iya Ma, Mama juga jangan banyak kepikiran yang enggak-enggak loh. Pulang terus langsung istirahat aja, biar besok pagi-pagi kesini lagi. Besok jam 5:30 pagi, Om jemput mama kamu. Om Riko menyahut. Dah Kak, titip Papa ya. Mama dan Om Riko melambaikan tangan lalu berlalu dari tempatku. Aku masih berdiri ketika perlahan-lahan mereka berdua hilang dari pandanganku, menyusuri pintu di ujung lorong koridor. Sepi. Tidak ada lagi yang ada di lorong tersebut kecuali aku. Wah, kok kelihatannya makin senyap ya. Karena terbawa suasana, aku makin banyak berpikir yang enggak nih. Jangan-jangan nanti di kejauhan sana ada sekelebat yang... Sudahlah. Aku gak mau berpikir terlalu banyak, kecuali terus kembali menuju kamar tempat di mana ayahku dirawat. Aku menoleh ke arah ayah, di mana ia masih terlihat tertidur pulas. Tetangga kami yang disekat dengan tirai lebar pun sepertinya juga anteng-anteng saja. Ruangan ini sangat sepi. Hanya 2 dari 4 ranjang yang terisi. Kemudian, suasananya juga sangat hening. Hanya terdengar suara sayup-sayup anjing yang menggonggong di kejauhan. Lampu kamar mandi tiba-tiba mati sendiri. Beberapa detik kemudian, nyala lagi. Mati lagi. Karena merasa aneh, aku tidak melepaskan pandangan ke arah kamar mandi yang kira-kira berjarak 10 meter dari tempatku berada. Cahayanya menembus jendela kecil yang langsung kelihatan karena menerangi sebagian ranjang Papa. Dan ketika sekali lagi lampunya mati, secara tiba-tiba ada sosok besar tinggi melayang menembus pintu kamar mandi.
cuma bisa diam terpaku dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sosok itu melayang kira-kira 50 cm dari lantai dan menuju ke arah papa yang sedang tidur. Pelan, pelan, pelan. Terlihat sekali bentuknya seperti sebuah kain usang kotor berwarna putih kekuningan yang dipakai makhluk hitam berbadan tinggi. Dan ketika dia sampai di depan papa, lehernya tiba-tiba memanjang dan menjulur ke atas, kemudian menunduk, seakan-akan bahwa makhluk itu ingin melihat wajah papa lebih dekat. Aku yang menyaksikan semua itu dari jarak yang tidak begitu jauh, merasa sangat ketakutan dan syok. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa bereaksi apa-apa. Cukup lama makhluk itu melihat papa, dan tiba-tiba dia menoleh ke arahku. Wajah merah darah, mata melotot seolah keluar dari kelopaknya, dengan lidah yang menjulur panjang. Ya ampun, aku belum pernah melihat sosok wajah yang sangat menyeramkan seperti ini. Cukup lama kami berpandangan dalam diam, ketika tiba-tiba, ketika aku mengedipkan mata, dia menghilang. Ya, hilang begitu saja dari pandanganku. Sesudah itu, aku merasa badanku perlahan dapat digerakkan. Aku segera berlari mendekat ke arah ayah dan mendekap tubuhnya erat. Kutenggelamkan wajahku di sana. Aku tidak mau melihat hal-hal yang lebih seram lagi, seperti yang kualami barusan.